biasanya loh Tristan sengaret ini. Sumpah gue udah sampai bosen nungguin, tau nggak? Halo? Tristan, kamu di mana sih? Aku udah nungguin kamu lama banget loh, sampai mati gaya nih. Wait, what? Jadi tadi kamu udah OTW, tapi tiba-tiba dapet telepon dari kantor kalau misalnya ada meeting dadakan. Oh, iya udah deh. Padahal banyak banget hal yang aku mau omongin ke kamu. Iya, I'm sorry Mel. Iya, nanti aku jemput kamu di kantor ya. Nanti kita ngobrolnya habis jam kantor aja. Tapi kamu beneran kan? Nggak bohongin aku lagi? Enggak kok Mel. Ini aku emang beneran lagi meeting. Ini aku kabur ke toilet supaya bisa nelfon kamu. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Kita ketemu nanti sore ya. Oke, bye. Maafin aku Mel. Aku terpaksa ngelakuin ini. Karena aku nggak mungkin ninggalin sama orang yang lagi sakit keras. Dia butuh pertolongan. Comel? Pak Rizky, kalian ngapain di sini? Biasanya kan juga nggak pernah kafe sini. Gue nggak tahu kalau ternyata Mel sama Tristan janjian di kafe ini. Kita lagi mau meeting sama klien. Kamu sendiri ngapain di sini? Janjian sama orang? Oh, nggak, tadi saya habis makan siang di sini tapi udah selesai. Sekarang saya mau balik kantor. Permisi. Kenapa kamu nggak ikut meeting aja sama kita? Ikut meeting? Ya. Saya kan udah beda divisi sama Pak Rizky. Untuk apa saya ikut meeting? Ya siapa tahu kan kamu bisa bantuin saya. Secara kamu itu kan mantan sekretaris saya. Jadi kamu masih ingat lah beberapa hal yang kamu perlu bantuin saya. Oke, I'll stay. Kalau gue perhatiin dari mukanya, Mel kelihatan kayak lagi sedih dan kecewa. Apa jangan-jangan dia lagi janjian sama Tristan di sini, tapi si Tristan malah nggak datang. Putri! Put! Kan saya lakuin ini semua karena saya punya alasan, Put. Apapun alasan Tante, nggak akan membuat semuanya jadi lebih mudah buat saya, Tante. Semua ini berat. Jadi saya minta sama Tante nggak usah ngikutin saya lagi. Saya cuma mau ngasih tahu kamu sesuatu, Put. Ini tentang saya, tentang kondisi saya. Saya nggak mau dengar apa-apa, Tante. Putri, tunggu. Putri, tunggu. Putri! Sayang ada apa? Aku aja yang nyetir. Kamu yakin sayang? Tapi kalau kondisi kamu kayak gini kan, kalau kamu nyetir takutnya malah... Aku yang nyetir.
Ya udah hati-hati ya sayang. Putri! Putri lagi emosi. Lebih baik saya ikutin aja dulu kemauan Putri. Karena saya nggak kepingin lihat Putri jadi makin sedih. Putri! Putri! Cepetan, telepon ambulan! Bu Lisa! Maaf Tante Lisa. Aku nggak bisa tahan emosiku. Aku nggak bisa sabar ngadepin Tante dan aku milih pergi. Mungkin kalau aku nggak pergi, Tante sekarang nggak akan kecelakaan. Sekali lagi maafin aku Tante. Aku tahu Tante udah melahirkan aku. Tapi aku masih harus belajar menerima Tante. Dan sekarang karena masalah ini Tante malah kecelakaan. Maafin aku Tante. Saya udah telepon ambulans. Kita tunggu sampai para medis datang. Karena kita nggak bisa sembarangan mindahin orang yang baru aja kecelakaan. Bu Lisa. Ya, Pangeran, kenapa? Lisa kecelakaan. Lagi ngejar Putri. Loh. Iya. Saya kesana sekarang ya. Gini, kamu temenin Putri. Jangan Putri dilepas. Ya, kalau ada apa-apa telepon Om. Oke, makasih ya. Makasih. Yakin Lisa kecelakaan? Siapa tahu cuma trik dia supaya dapat perhatian juga. Belas kasihannya Putri kali ini. Ya, aku juga nggak tahu, Mi. Tapi kata Putri ya bener. Kecelakaan di rumah sakit Persada. Dekat dari sini kok. Dan Pangeran tadi bilang kalau Lisa kecelakaan itu lagi ngejar mobilnya Pangeran. Dan mobilnya itu lagi disupirin sama Putri. Karena Putri emosi, ngamuk. Makanya Lisa kecelakaan. Ayo, Mi. Ayo. Iya. Tante Lisa kecelakaan karena gue. Harusnya gue juga ngerasa bersalah dan kasihan sama dia. Tapi kenapa perasaan gue biasa-biasa aja? Padahal Tante Lisa adalah ibu yang melahirkan gue. Apa perasaan gue ke Tante Lisa udah mati? Waktu Tante Lisa mutusin ninggalin gue di rumah sakit 23 tahun yang lalu.
kamar mayat. Apaan itu? Gimana nih? Kan beneran ini mayat. Kamar jenazah, ini mayat, itu nenek.